puji nama Tuhan, kita katakan pujian kita. Ada satu sobat. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan yang di dalam tangan pengasihan-Mu, biar Tuhan memimpin dari awal pertengahan dan kembali berakhir dengan baik. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, puji Tuhan pada sore hari ini kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk menikmati anugerah Tuhan yang besar lewat firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau pujian kita tadi mengatakan ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan sepanjang tahun ini Tuhan Yesus yang akan memimpin setiap langkah kita. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang Kak Evi ambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai 18. Di dalam ayat ini bercerita bagaimana Simson mengalahkan orang-orang Filistin dengan menggunakan rahang dari keledai. Bapak Ibu, ada kisah di mana ketika orang-orang Filistin menyakiti hati Simson karena istri dari Simson diangkat dijadikan istri dari temannya. Jadi Simson marah, lalu Simson membakar semua lahan gandumnya orang Filistin, yang mengakibatkan orang Filistin akhirnya juga ikut marah
dan mereka hendak membunuh Simson. Dan datanglah mereka kepada orang-orang Yehuda dan meminta orang-orang Yehuda untuk menyerahkan Simson kepada mereka. Jadi orang-orang Yehuda datang membawa Simson kepada orang-orang Filistin. Waktu Simson ada di tengah-tengah mereka, Alkitab mencatat bahwa roh Tuhan berkuasa atas Simson dan Simson mengalahkan orang-orang Filistin itu dengan rahang keledai. Nah, Bapak Ibu, hari ini Kak Evi mau sampaikan satu tema, yaitu ketika kita dalam pergumulan atau masalah. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah masalah atau situasi yang sulit? Nah, ketika Simson selesai berperang, ada satu situasi di mana Simson itu merasa haus dan Simson itu mau minum, tapi di situ adalah padang gurun dan gak ada air. Lalu Simson yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, jangan sampai aku mati di sini. Aku udah melakukan semua di sini, terus bagaimana? Kau sudah berikan aku kemenangan, tapi aku haus. Sekarang kalau aku jatuh di tangan orang Filistin gara-gara ini, bagaimana? Kita baca di dalam Hakim pasal 15 ayat 18. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kuberikan kemenangan yang besar itu, masakah sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Nah, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, apa yang mau kita pelajari dari Simson adalah Simson berseru kepada Tuhan. Berseru sama artinya dengan berdoa. Simson memohon pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah mencari cara menyelesaikan masalah kita dengan cara pikir kita atau logika kita, karena setiap kita terbatas dalam segala sesuatu. Ketika Simson ada di tengah-tengah kemustahilan, ketika Simson di tengah-tengah padang gurun, gak bisa menemukan air untuk minum dan dia kehausan bahkan kelelahan, yang Simson lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, virus corona, masalah, persoalan, atau apapun yang sedang Bapak Ibu dan saya hadapi, apa yang harus kita lakukan? Hal sederhana, ayo kita berseru kepada Tuhan, amin. Kita panggil namanya, kita minta pertolongan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong Bapak Ibu dan saya. Tetangga gak bisa, teman gak bisa, cuman Tuhan satu-satunya yang bisa. Nah, ayatnya yang ke-19 dikatakan seperti itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Nah, apa yang terjadi ketika kita berseru kepada Tuhan? Ini yang mau kita pelajari bersama-sama. Ada 3 hal yang mau Kak Evi bagikan buat Bapak Ibu dan semua teman-teman pemuda di rumah. Yang pertama yaitu Tuhan memberi jalan keluar. Ketika Simson berseru, Tuhan membelah liang batu dan air mengalir dari sana. Di tempat yang paling mustahil munculnya air, yaitu di padang gurun, tapi karena Simson berseru, Tuhan membelah liang batu. Tuhan memberi air lewat batu. Wah, itu luar biasa ya Bapak Ibu. Di tengah-tengah kemustahilan, ketika kita nggak temukan jalan keluar, Tuhan mampu membuka jalan keluar. Kadang-kadang Tuhan dapat memberi lewat siapa saja untuk menolong kita. Kadang-kadang Tuhan dapat pakai siapa saja untuk melaksanakan kehendaknya. Ketika ada kelaparan di Israel, Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Ketika ada kelaparan dan kekeringan di Israel, Tuhan membuat air di sungai Kerit tetap mengalir untuk Elia. Berarti Tuhan itu pemelihara untuk siapa saja, bahkan untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar. Amin. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan. Alkitab mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lewat air yang diminum Simson dapat sebuah kekuatan yang baru. Karena itu percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi kita kekuatan. Amin. Untuk menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan yang memberi kesegaran, sukacita, dan semangat. Kadang-kadang di tengah masalah kita patah semangat ya Bapak Ibu.
Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita mengatakan bahwa Tuhan berikan kita semangat. Dia bukan cuma memberikan kekuatan, dia kasih kita semangat, dia kasih kita sukacita untuk menghadapi segala masalah. Ketika kita punya semangat, kita dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Karena itu pentingnya Bapak, Ibu, dan saya ketika dalam masalah, mari kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan akan memampukan setiap kita melewati segala perkara bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan kita. Biar Bapak, Ibu, saudara-saudari semua di rumah tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami belajar bahwa ketika kami berseru, Engkau Allah yang memberikan kami jalan keluar, berikan kami kekuatan, bahkan semangat untuk menghadapi segala masalah dan persoalan kami bersama dengan Tuhan. Karena itu kami bersyukur punya Tuhan Yesus seperti Engkau, bekerjalah di dalam setiap kami dan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.